Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everybody, berjumpa kembali dengan Ibu Dinda. Dan kali ini kita akan belajar tema 2 subtema 3 pembelajaran ke-1. Tetap semangat semuanya. Ayo kita perhatikan gambar berikut ini. Naa dan Teteh, kira-kira cerita apa ya yang cocok untuk gambar tersebut? Coba kalian buat 5 pertanyaan tentang gambar tersebut. Nah, sebelumnya Bu Dinda akan menjelaskan apa itu pertanyaan. Nah, dan Teteh, pertanyaan adalah sebuah ekspresi keingintahuan seseorang akan informasi yang dituangkan dalam kalimat tanya. Adapun kata tanya itu ada jumlahnya itu ada 6. Kalian bisa singkatnya dengan adik Simba. Nah, apa saja itu adik Simba? A. Apa? Di mana? K. Kapan? Siapa? M. Mengapa? Dan bagaimana? Nah, Bu Dinda akan menjelaskan satu persatu ya tentang kata tanya. Yang pertama yaitu apa. Nah, dan Teteh, kata tanya apa itu? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan jenis, sifat, dan kegiatan. Nah, contoh dari pertanyaan sesuai dengan gambarnya itu ya, yaitu apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman di lapangan? Nah, itu menanyakan tentang kegiatan yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman di lapangan, seperti itu. Yang kedua yaitu di mana. Nah, untuk di mana itu kata yang digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh pertanyaannya yaitu di mana mereka bermain. Nah, itu berarti menanyakan tempat. Kemudian yang ketiga kapan. Kapan itu adalah kata yang digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan mereka berkumpul di lapangan? Nah, itu menanyakan waktunya, kapan mereka berkumpul di lapangan. Kemudian siapa. Nah, siapa itu adalah kata yang digunakan untuk menanyakan nama orang. Contohnya yaitu siapa yang sedang bermain lompat tali. Nah, itu dijawabnya itu dengan menggunakan nama orang. Kemudian M. Mengapa. Mengapa itu kata yang digunakan untuk menanyakan alasan atau perbuatan. Contohnya, mengapa mainan harus dirapikan kembali? Nah, itu alasannya itu adalah agar mainannya tidak cepat hilang atau tidak cepat rusak. Nah, itu yang disebut dengan pertanyaan mengapa. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana. Nah, untuk bagaimana itu untuk menanyakan yang digunakan untuk menanyakan cara. Nah, cara contohnya yaitu bagaimana caranya bermain permainan lompat tali. Nah, itu nanti jawabannya itu akan menjelaskan caranya seperti apa bermain lompat tali itu. Kemudian ada tambahan lagi, kalian juga bisa menggunakan kalimat kata tanya yaitu berapa. Nah, untuk berapa itu kata yang digunakan untuk menanyakan bilangan yang mewakili jumlah, ukuran, nilai, harga, satuan, dan waktu. Contohnya yaitu berapa jumlah teman Benny yang ikut bermain. Nah, nanti jawabannya itu adalah banyaknya atau jumlah teman Benny yang ikut bermain itu ada berapa, seperti itu ya. Dan Teteh, pada subtema 2 kita sudah belajar tentang perkalian. Nah, di subtema 3 ini kita akan belajar tentang pembagian. Coba perhatikan contoh berikut ini. Lani mempunyai 6 kelereng. Lani membagikan kelereng tersebut kepada Benny, Udin, dan Edo dengan jumlah sama banyak. Berapa kelereng yang diterima setiap teman Lani? Cara menyelesaikannya yaitu penjelasan. Diketahui kelereng Lani ada 6. Kemudian dibagikan kepada 3 temannya.
Jadi kalimat matematikanya yaitu 6 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Nah, coba perhatikan ya. Tadi di soal dikatakan bahwa Lani mempunyai 6 kelereng akan dibagikan kepada Beni, Udin, dan Edo dengan jumlah yang sama banyak. Berarti Beni, Udin, dan Edo itu akan mendapatkan jumlah kelereng yang sama. Sekarang berarti kelerengnya itu kan ada 6. Kita bagi ke dalam 3 orang. Berarti yang pertama Beni mendapatkan 1, Udin juga 1, kemudian Edo juga 1. Nah, kelerengnya masih ada tidak ya A dan Teteh? Wah, ternyata kelereng Lani ini masih ada. Berarti kita bagikan lagi kepada Beni 1 juga, Udin, kemudian Edo. Nah, sekarang coba kelereng Lani masih ada tidak ya A dan Teteh? Ternyata sudah habis. Nah, berarti setiap masing-masing teman Lani mendapatkan berapa kelereng ya? Kita hitung. Kelereng Beni ada 2, kelereng Udin ada 2, kelereng Edo ada 2. Jadi masing-masing teman itu mendapatkan 2 kelereng. Atau kita bisa tulis seperti ini dan Teteh. 6 bagi 3 sama dengan titik-titik. Sama artinya dengan 6 dikurangi 3 secara berulang sampai habis atau 0. Sehingga dapat kita tulis 6 dibagi 3 sama dengan titik-titik. 6 dikurangi 3 sama dengan 3 dikurangi 3 sama dengan 0 atau habis. Maka 6 dibagi 3 kita hitung berapa kali 3 ini mengalami pengulangan. Nah, berapa kali angka 3-nya ini muncul? Ada 1, 2. Berarti 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi kelereng yang diterima teman Lani adalah 2 kelereng. Contoh soal yang kedua, ada 18 bola bekel yang akan dibagikan kepada 6 orang. Setiap orang mendapatkan sama banyak. Berapa banyak bola bekel yang didapat setiap orang? Nah, penjelasan. Caranya diketahui ada 18 bola bekel dibagikan kepada 6 orang. Sekarang kita dapat menulisnya dengan cara mengurangi sampai dengan 0. 18 ini kita kurangi 6 sampai dengan hasilnya itu 0 atau habis. Maka kita dapat tulisnya yaitu atau menyelesaikannya dengan cara 18 dikurangi 6, 12 dikurangi 6, 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, jadi hasilnya itu bukan 6 ya A dan Teteh, tapi kita hitung 6-nya ini berapa kali munculnya. Ada 1, 2, 3. Wah, ternyata ada 3 kali munculnya pengurangannya. Berarti 18 dibagi 6 sama dengan 3. Jadi banyak bola bekel yang didapat setiap orang adalah 3 bola bekel. Selanjutnya yaitu sejumlah kelereng akan dibagikan kepada beberapa anak. Gunakan cara pengulangan berulang. Contoh soal yang pertama, 4 dibagi 2 sama dengan. Nah, caranya yaitu kita kurangi 4 ini dengan bilangan 2 sebanyak berapa kali sampai dengan 0. Pertama ya, 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Masih ada, berarti kita kurangi 2 lagi sama dengan 0. Sudah habis. Kita sama dengan kita hitung jumlah hasil akhirnya adalah berapa kali angka 2 ini mengalami pengurangan. Kita hitung ada 1, 2. Maka 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sekarang contoh soal yang kedua. 8 dibagi 4 sama dengan, kita tulis dulu angkanya, 8 dikurangi 4 sama dengan 4 dikurangi
4 sama dengan 0. Wah, sudah habis. Berarti kita hitung berapa kali angka 4 ini mengalami pengurangan. Ada 1, 2. Maka 8 dibagi 4 sama dengan 2. Seperti itu ya Adan Teteh. Untuk soal nomor 3, 4, dan 5 Adan Teteh selesaikan di rumah ya. Alhamdulillahirobbilalamin, videonya sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk beribadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.